Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani Roisyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi. Yang pertama kita akan bahas apa sih itu organisasi, kemudian tujuan dari sebuah organisasi itu sendiri, yang ketiga yaitu lingkungan organisasi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Nah, dikutip dari buku dasar manajemen dan kewirausahaan pada tahun 2021, karangan Kurniawan Prambudi Utomo dan kawan-kawan. Organisasi adalah tempat bagi sekumpulan orang untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam meraih tujuan atau sasaran organisasi. Kegiatan organisasi meliputi proses penetapan dan pembagian kerja, pembatasan tugas, kewajiban, otoritas, tanggung jawab, serta hubungan di antara elemen yang ada. Pengertian organisasi adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan guna meraih tujuan yang sama. Nah, menurut Yuan Badrianto dan kawan-kawan dalam buku Perilaku Organisasi pada tahun 2021, biasanya di dalam organisasi ada banyak kepentingan. Karena itulah dibutuhkan sejumlah komponen, tujuan, serta sasaran organisasi yang tepat. Yang kedua yaitu tujuan dari organisasi tersebut. Nah, tujuan pada dasarnya tiap individu dalam organisasi memiliki tujuan pribadi yang bisa jadi agak sedikit berbeda atau berlawanan dengan individu lainnya. Meski begitu, kumpulan individu tersebut tetap memiliki tujuan yang akhir yang kurang lebih hampir sama, yakni memperoleh penghasilan dan mendapat kesuksesan. Dilansir dari buku Teori Pengantar Bisnis pada tahun 2020 oleh Uli Mabruroh Halida, secara garis besar, tujuan organisasi adalah mendapat keuntungan atau profit. Contohnya, organisasi perusahaan manufaktur yang berkeinginan mendapatkan keuntungan. Walau begitu, tujuan ini tidak dapat disamaratakan, sebab ada pula organisasi yang memiliki tujuan sosial. Misalnya organisasi penggalang dana dan organisasi relawan pendidikan. Nah, secara umum tujuan organisasi adalah meraih keinginan atau cita-cita bersama, mendapat keuntungan, mencapai kepentingan bersama, mendapat pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan luar yang pada umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi. Nah, misalnya di sini kondisi pasar, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan dalam, yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan milieu kultural dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan ke arah tujuan organisasi. Nah, sejak suatu organisasi dibentuk dalam suatu lingkungan eksternal, penyesuaian organisasi melalui penerusan interaksi pada lingkungan adalah sangat dibutuhkan. Nah, ini beberapa tantangan organisasi yang harus diperhatikan guna kelangsungan hidup organisasi. Yang pertama yaitu ekologi, yang kedua sistem upah dan kebijaksanaan personalia, yang ketiga golongan konsumen, yang keempat riset dan pengembangan keefektifan produk, yang kelima kebijaksanaan internasional, kemudian yang keenam keseimbangan perekonomian nasional. Nah, kemudian ciri-ciri lingkungan umum untuk organisasi. Yang pertama yaitu kebudayaan, termasuk latar belakang sejarah, ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu teknologi, tingkat kemajuan ilmu dan teknologi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan, yaitu tingkat melek aksara umum dari penduduk, tingkat kecanggihan dan spesialisasi dalam sistem pendidikan. Yang keempat politik, iklim politik umum masyarakat, yaitu tingkat konsentrasi kekuatan politik. Yang kelima hukum, faktor-faktor konstitusional, sifat sistem hukum, kewenangan berbagai instansi pemerintah.
Kemudian yang keenam, sumber daya alam. Sifat, kuantitas, dan bersedianya sumber daya alam termasuk keadaan iklim dan keadaan lainnya. Yang ketujuh, kependudukan. Sifat sumber daya manusia yang tersedia dalam masyarakat, jumlah, distribusi, usia, dan jenis kelamin. Yang kedelapan, sosiologi. Struktur kelas dan mobilitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomi. Kerangka kerja ekonomi umum termasuk tipe organisasi ekonomi pemilikan swasta dan negara. Sentralisasi atau desentralisasi perencanaan ekonomi, sistem perbankan, dan kebijakan fiskal. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.